Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa dan seluruh hadirin, kita sudah berada di penghujung bab dari kitab Qul Hadhihi Sabili. Kajian kita kali ini membahas tentang al-muhlikat wal munjiyat. Perkara yang menjadi penyebab tergelincir menuju kecelakaan. Tidak hanya kecelakaan di dunia, namun ini adalah kecelakaan akhirat. Begitu pula al-munjiyat, tahapan-tahapan tangga menuju puncak keselamatan. Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki memberikan penjelasannya bahwa karakter pada diri manusia ada yang madmumah, tercela, dibenci. Ini banyak sekali. Begitu juga ada al-akhlaq al-mahmudah. Terdapat satu potensi kebaikan yang itu terakumulasi dari berbagai karakter positif. Karakter yang disenangi, dicintai. Seorang mukmin harus berupaya menghias kehidupannya dengan akhlak mahmudah, karakter yang terpuji ini. Pembahasan tuntas tentang al-muhlikat wal munjiyat, perkara yang bisa mencelakakan dan bisa menyelamatkan seseorang, telah dibahas oleh Hujjatul Islam al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali dalam separuh terakhir kitabnya, kitab Ihya Ulumuddin. Abuya sangat mengagumi sosok beliau. Maka dalam kitab ini, Qul Hadhihi Sabili, Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki menukil banyak tentang kalam, penjelasan Imam Al-Ghazali terkait bab yang kita kaji ini, al-muhlikat wal munjiyat. Beliau, Imam Al-Ghazali, sosok yang al-mu'awwal alaih, dipercaya untuk membidani ilmu tentang tazkiyatun nufus, pembersihan hati semacam ini. Sekaligus beliau adalah al-marja' ilaih, sumber rujukan, referensi utama. Karena kesempurnaan ilmunya, ibadahnya, kezuhudannya, ilmu ma'rifatnya, beliau menjadi terminal penghubung antara generasi salafus soleh dengan generasi ulama yang kemudian. Beberapa ulama mutakhir merujuk kepada Imam Al-Ghazali untuk mendapatkan rumusan, informasi akurat terkait tentang ilmunya para ulama salaf. Sebagaimana juga Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sahibun nasaih ad-diniyah, dikenal sangat mendalam, memiliki kekuatan pemahaman dalam ilmu ini. Tentu tak ubahnya dua kutub yang saling melengkapi. Oleh karena itu, akan kita temukan banyak kalam, penjelasan, statement, komentar, ulasan dari dua ulama panutan yang sangat dikagumi oleh beliau, Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Al-muhlikat, definisinya adalah perilaku yang bersumber dari kekeruhan hati. Seseorang ketika melakukan perbuatan yang dinilai buruk
tidak disukai. Ini tentu faktor utama yang menjadi penggeraknya adalah hati. Ketika seseorang misalkan mengalami keraguan dalam beragama, asyakku fiddin, ini penyakit yang paling berbahaya, penyakit hati, ya, ragu dalam persoalan agama. Tentu tahapan pengobatannya, ya, wajib seorang itu berproses mensterilkan hatinya, membersihkannya dari kekeruhan, kotoran, keraguan ini tentang Allah, tentang para rasul, ya, tentang akhirat. Karena kalau tidak, hal tersebut tentu akan menjadi penyakit hati yang menyebabkan musibah terbesar, celaka di akhirat nanti. Kemudian resiko bahayanya dari penyakit ini secara khusus ketika menjelang kematian. Na'udzubillah, akan terhantar pada satu proses kematian, akhir kehidupan yang terburuk, su'ul khatimah. Keraguan ini harus segera diobati, kalau tidak akan menjangkiti diri seseorang, ya. Tidak hanya secara mental kejiwaannya dia, tapi nanti pada perilaku kesehariannya. Beribadah, sholat pun dalam kondisi keraguan. Berpuasa penuh dengan penolakan-penolakan. Apa, saya kok diwajibkan berpuasa? Apa, saya kok harus berlapar-lapar, berdahaga? Kenapa tidak makan, minum secara wajar saja? Banyak proses pergolakan hati yang itu merusak keutuhan dan kesempurnaan agama seseorang. Hadirin para pemirsa TV 9 yang setia dengan kajian ini, tentu gambarannya adalah ketika ada seseorang yang menderita suatu penyakit. Sangat aneh jika kemudian dia membiarkan penyakit itu menjangkiti tubuhnya sedemikian rupa. Dia harus pada posisi berikhtiar, jangan berputus asa. Ada terapi pengobatan yang dilakukan. Bagaimana jika penyakit ini persoalan akidah, persoalan keraguan dalam agama, yang lebih fatal lagi tentunya. Bukan hanya kronis penyakit yang bisa menyebabkan kematian, kalau mati tetapi itu menjadi penebus dosa kita, tentu tidak ada masalah. Bahkan bagian dari proses yang indah menuju husnul khatimah. Persoalannya ketika yang kronis itu adalah keyakinannya. Seseorang ragu tentang Allah. Bagaimana dia beriktikad tentang ketuhanan, konsep ketuhanan yang tidak pantas pada zat Allah, terjangkit dalam pikirannya, dalam benaknya. Begitu juga ragu tentang Rasulullah dan para utusan, para nabi lainnya. Hal yang tidak pantas tentang nabi. Kemudian kesimpulan, cerita miring seputar kehidupan nabi. Informasi dari kelompok orientalis yang menjadi doktrin disusupkan kepada umat Islam. Nah, penyakit-penyakit pemikiran ini perlu ada proses pengobatan tentunya. Yang paling bermanfaat dalam proses menghilangkan penyakit kronis hati ini, i'tiqad, ya, adalah bertanya kepada para ulama ar-rasikhuna fil ilmi, yang mendalam, memiliki kajian tuntas yang bisa mengobati. Mereka adalah ahlul yakin, ahlul khasyah, ahlul zuhd fid dunya. Kriteria ini jangan sampai diabaikan. Nah, bagaimana jika tidak menjumpai satu pun dari mereka? Maka lihatlah kitab-kitab mereka, karya tulis mereka yang sudah disusun ratusan tahun silam ditulisnya tentang ilmu tauhid, ilmu yakin. Dan tentu keraguan ini
bukan kemudian keraguan yang hanya melintas sesaat dan sembuh saja, tetapi ini yang bisa mengendap di kedalaman hati dan menjangkit menjadi penyakit yang terus melekat. Ini yang perlu diobati. Sementara ada beberapa metode lainnya dengan zikrullah, dengan bersolawat Nabi, seseorang sudah sembuh dari penyakit-penyakit semacam hal tadi. Banyak hal yang bisa menyebabkan seseorang dia tertular virus pemikiran semacam ini. Bisa dari pergaulan, teman diskusi, media yang dia baca tidak bertanggung jawab secara zahir dan batin, tidak dari sumber yang memiliki kekuatan validitas, bahkan kekuatan ruhani, bukan ulama yang benar-benar sesuai kriteria tadi. Ini tentu yang harus kita waspadai. Semakin akhir zaman, mendekati akhir zaman, fenomena ini semakin marak bermunculan. Tanggung jawab kita bersama untuk mengingatkan. Munculnya pemahaman yang kemudian mengkacaukan konsep keberagamaan kita, runtuhnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari benturan-benturan serangan propaganda di luar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang menjadi kewajiban bersama. Harapannya semoga kajian kita di penghujung rangkaian kajian Qul Hadhi Sabili ini menjadi salah satu penawar, pengobat, vaksin untuk kemudian pulih kembali dengan akidah yang baik dan benar. Amin. Allahumma amin. Hadirin dan seluruh pemirsa TV9, kita memasuki ruang diskusi dan ruang ini akan semakin luas. Langsung saja di antara beberapa pikiran yang ingin ditanyakan, silahkan mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sebenarnya penyebab munculnya kegundahan, keraguan dalam beragama, Kiai? Barakallahu fikum. Alhamdulillah, ini akan menjadi jawaban yang menginspirasi bagi banyak orang. Tentu fenomenanya tidak terbatas pada 1-2 kasus saja. Kalau dia seorang yang awam, maka faktor keawamannya, dia tidak memiliki sumber referensi dari kalangan ulama yang memadai dalam proses belajar mengajarnya. Kalau kemudian dia seorang intelektual, seorang yang alim, cendekiawan, basic keagamanya mapan, tapi kemudian ada perilaku yang menunjukkan keganjilan, dia bermasalah dalam beragama. Ini faktor yang paling dominan tentu sumber bacaan. Ya, ini akan bermasalah kepada proses berpikirnya, proses intelektualnya. Pada masa-masa tertentu seorang alim mengalami masa tahapan semacam itu, benturan-benturan pemikiran, penolakan, hingga pada akhirnya menemukan kesadaran intelektual. Ini terjadi pada era terdahulu. Bagaimana sosok Imamuna Abul Hasan Al-Asy'ari berproses dari Mu'tazilah menjadi tokoh panutan kita dalam berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga yang kita temukan proses batin Imam Al-Ghazali yang semula sibuk dalam syariat, ya, peradilan, qadhi, bila sebagai hakim, sebagai umara sekaligus ulama. Di puncak kegelisahannya spiritualnya, beliau menyendiri, kontemplasi, menemukan kesadaran, ketenangan batin yang melahirkan ilmu tasawuf dalam kitab Ihya Ulumuddin yang disusunnya menjadi kitab yang mungkin
ini merupakan kitab terbaik, karya terbaik beliau. Yang lain mungkin silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan Kiai. Jika ada penyakit hati, tentu ada obat hati tersebut yang bisa membuat seseorang untuk tidak tergelincir, yang bisa mencelakakan orang tersebut. Barakallahu fikum. Seperti tembang yang disenandungkan para sunan ya, Sunan Bonang ya, Tombo Ati. Tentu beliau itu memperolehnya informasi ini dari ulama yang sebelumnya, tetapi dibahasakan dengan bahasa lokal. Silahkan kalau kemudian itu direnungkan menjadi salah satu obat penawar ya. Dia harus yang pertama bagaimana dia memiliki konsentrasi dalam ibadahnya, terutama sholatnya, kemudian puasa, ada juga perenungan melalui Al-Quran, kedekatan dengan orang-orang saleh, yang ini merupakan al-bi'ah, al-hasanah, lingkungan yang baik. Tidak hanya 5, kita akan menemukan jawaban ini tuntas habis pada pembahasan al-munjiat. Ada al-khauf war-raja, bagaimana mengembangkan sikap ini dalam hati kita. Ada asyukur, bersyukur, bagaimana harus dimulai dengan at-taubah, langkah pertaubatan. Banyak hal yang akan kita bahas tuntas di pertemuan selanjutnya. Semoga kajian kita ini setiap hari menambah keilmuan dan menambah amal soleh, amal kebaikan kita. Karena bagaikan pohon, tentu ilmu harus berbuah dan buahnya adalah beramal. Semoga ilmu kita ini menjadi penghantar kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bekal selamat kita di dunia hingga akhirat nanti. Bukan sebaliknya. Ilmu yang hanya menumpuk menjadi koleksi, menjadi tanggung jawab beban yang berat, namun tidak mengantarkan diri kita ini kepada keselamatan. Wal'iyadzubillah, semoga kita terhindar darinya. Para hadirin dan seluruh pemirsa TV 9 setia dengan kajian ini hingga akhir pembahasan dari kitab Qul Hadhihi Sabili. Beberapa hari ke depan insyaallah kita sudah akan mengakhiri kajian ini. Semoga bertambah setiap hari penuh dengan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.